Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Fadli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 10 Garut, Kabupaten Garut. Sebelum saya lanjutkan ke acara diseminasi budaya positif, sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Kaprod jurusan TBSM. Kepada Pak Hendraman, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berkah karena Allah demikian kita bisa di sini hadir mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Kemudian untuk yang hadir di sini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi kemajuan yang lebih besar untuk sekolah SMK 10 Garut ini. Kami dari staf manajemen SMK 10 sangat mendukung ketika guru di SMK 10 meningkatkan prestasi baik akademik maupun hal yang lainnya. Salah satunya sekarang CGP ya. Angkatan yang berapa Pak? Yang ke-10, berarti kita sudah banyak yang sudah CGP, termasuk Pak Agus, Pak Fahmi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya yang ikut kegiatan-kegiatan ini akan menambah kemajuan prestasi untuk SMK Negeri 10. Kami selaku dari manajemen sangat bangga dengan guru yang mau meningkatkan prestasinya demi kemajuan prestasi pribadi maupun kemajuan di sekolah ini. Dengan hal tersebut, mudah-mudahan kita semua tidak lain adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka kita meningkatkan amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan Pak Miftah didukung oleh semuanya dengan jalan yang lancar, yang mudah. Kami tidak perlu panjang lebar karena kegiatan ini sudah sering, bagus ya, sudah sering di kegiatan. Bahkan saya sendiri dengan Pak Ihsan dengan yang lainnya sudah sering mengikuti kegiatan ini. Kadang 4 dan lebih ya dalam satu hari itu. Mudah-mudahan kegiatan ini terus meningkat. Baik guru-guru yang baru datang sekarang ya, saya ucapkan terima kasih. Saya baru bertemu kepada teman-teman yang baru hadir di sini. Mudah-mudahan datanya Bapak Ibu guru sekalian ke sekolah ini meningkatkan kinerja maupun prestasi di SMK Negeri 10. Sehingga SMK Negeri 10 ini tidak hanya slogan juara saja. Karena sebutan juara SMK 10 itu lebih dulu SMK 10 daripada Provinsi Jawa Barat. Jadi juara. Jadi jangan sebutkan SMK 10 itu niru Provinsi Jawa Barat visi-visinya, bukan. Saya sendiri dulu waktu ada pelatihan di tingkat nasional, bahkan saya itu sebagai guru pendamping nasional, ditanya, Pak, apa visi misi SMK 10? Juara. Oh, sama dengan Provinsi Jawa Barat. Duluan saya. Apa visinya? Juara. Jadikan, usahakan, rencanakan, ya, aplikasikan, dan seterusnya ya. Bagus lupa lagi gitu. Juara ya. Sehingga SMK 10 ini sangat besar Bu. Dari dulu SMK 10 dari tahun 2007 berdirinya disebut bayi ajaib SMK 10 itu. Saya masuk ke sini dulu baru 250 orang siswanya. Bangunan masih di atas Pak, belum ada di sini. Sekarang sudah lebar. Bahkan gurunya sudah lebih dari 130 orang sekarang. Mudah-mudahan dengan bertambahnya guru, bertambahnya siswa dari tahun ke tahun itu, bahkan bertambahnya guru yang GP, bahkan yang sudah GP ya, guru penggerak, mudah-mudahan prestasi di SMK 10 semakin meningkat. Apalagi tadi ada tambahan Pak Ihsan, ada tambahan sekarang ada yang mahir dasar ya, yang mahir dasar di pramuka. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bangga karena saya ini tinggal 3 tahun lagi Pak, saya bekerja di sini. Ya, sebentar lagi saya pensiun dengan Pak Rudi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran, kemudahan untuk kita semua juga. Mudah-mudahan bisa berangkat ke sana ya, yang belum, termasuk saya yang masih belum. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Miftah yang sedang melaksanakan atau guru yang lainnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Dari kami semua, dari pihak manajemen sangat mendukung untuk kemajuan Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Sebelum materi, biar tidak terlalu tegang, kita sedikit menghangatkan suasana dulu ya. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu duduk saling berhadapan satu sama lain. Boleh, silahkan. Mau ke belakang atau mau ke pinggir tidak apa-apa, yang penting berhadapan. Oke, baik. Setelah itu silahkan kalian senyum satu sama lain selama 30 detik. 30 detik saja, silahkan kalian berhadapan sambil tersenyum satu sama lain. Silahkan. Udah tersenyum? Udah, kalau udah tersenyum ya udah. Ya, baik, silahkan kembali lagi ke posisi semula. Kenapa kita harus duduk berhadapan sambil tersenyum? Yang pertama, biar suasana lebih meriah lagi, cerah gitu ya. Jadi nggak terlalu tegang, biar kita happy gitu. Nah, selanjutnya langsung aja mungkin ke materi. Saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Silakan next, Pak. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu jawab. Ya, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Setuju atau tidak setuju? Setengah-setengah. Ada yang setuju, ada yang bisa ya, bisa tidak. Tergantung hukumannya. Baik, selanjutnya pertanyaan pemantik nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kebanyakan setuju. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Oke, baik. Itu pengantar saja ya. Selanjutnya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi itu ya budaya positif. Nah, tentang disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu merupakan proses belajar. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin, apa yang pertama ada di pikiran Bapak Ibu? Pasti aturan, alah gitu ya, banyak aturan, alah itu gitu. Itu karena pergeseran dari kata disiplin tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh kasus ya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Terbaca tidak?
Boleh dibesarkan sedikit Pak. Nah, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai gerbang sekolah dan menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Sementara peraturan di sekolah diharuskan memakai sepatu warna hitam. Saya singkat aja ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Sabrina itu datang terlambat ke sekolah dan memakai sepatu tidak warna hitam. Sementara aturan sekolah diharuskan siswanya menggunakan sepatu warna hitam. Nah selanjutnya Pak Lukman menanyakan kenapa Sabrina memakai sepatu warna hitam, bukan warna hitam. Sementara aturan di sekolah diharuskan Sabrina memakai sepatu warna hitam. Nah, selanjutnya karena Sabrina tidak menggunakan sepatu warna hitam, jadi Sabrina dihukum oleh Pak Lukman untuk tidak menggunakan sepatu di lingkungan sekolah. Karena sepatunya tidak warna hitam, tidak sesuai dengan aturan. Nah, menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Lukman itu suatu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang berpendapat ini hukuman? Tidak ada? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi lebih cenderung ke yang mana Ibu? Apakah lebih cenderung ke hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dan hukuman yang harus berlaku. Konsekuensi dan hukuman. Jadi kecenderungannya ke yang mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Karena untuk menerapkan disiplin yang mesti itu adanya Pak. Hukuman. Jadi hukuman. Jadi menurut Ibu ini hukuman. Baik. Selanjutnya Pak, next. Nah, ini salah satu contoh kasus yang membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Contohnya misalkan tindakan guru kepada murid mencatat 200 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini merupakan suatu hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan suatu konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Jadi merupakan suatu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, cenah. Apa perbedaannya sama pertanyaan yang nomor 2? Sama-sama lari, cenah Bapak? Karena itu merupakan di novelnya. Nah, karena ini berada di mapel yang sesuai gitu ya. Selanjutnya Pak, next. Nah, ini merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman sifatnya itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Seperti kasus Sabrina yang tadi.
Nah, hal itu menyakitkan buat Sabrina gitu. Sampai-sampai dia tidak mau keluar dari kelas karena tidak memakai sepatu. Nah, kalau konsekuensi itu sifatnya sesuatu yang memang harus terjadi gitu. Cuman tidak menyakitkan. Selanjutnya, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun psikis dalam jangka waktu yang lama, cukup lama. Nah, kalau konsekuensi itu menjadikan anak menghargai disiplin. Nah, selanjutnya kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mengalami ketika ada salah satu anak yang dihukum terlalu berat dan tidak sesuai, mereka melakukan hal-hal yang di luar perkiraan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu karena dirasa anak tidak siap mendapatkan hukuman. Nah, selanjutnya kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, jadi bisa beradaptasi. Nah, selanjutnya hukuman itu membuat konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena sih dihukum, ya datang terlambat, lalu gara-gara sih dihukum, mau dari kepangkar misalkan naik karena pagar. Nah, itu dampaknya dari hukuman. Kalau dari konsekuensi, anak jadi belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir, hukuman itu menjadikan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengalami misalkan di kelas itu ada anak yang melanggar keyakinan kelas misalkan, ternyata Bapak Ibu hukum untuk ke depan misalkan angkat kaki. Nah, itu psikis si anak itu malu, pasti malu dan merasa tidak dihargai. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua tidak melakukan hal itu. Kalau untuk konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu gitu. Jadi tidak jangka waktunya tidak lama, cuman sementara saja. Ya, seperti itu. Next, Pak. Nah, bagaimana untuk membetulkan atau mendisiplinkan anak itu harusnya seperti apa? Nah, ada salah satu cara, yaitu menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga bisa merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi setelah melakukan kesalahan tersebut, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini merupakan restitusi. Selanjutnya, Pak. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa sih, Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentunya untuk memperbaiki hubungan antara misalkan murid yang melakukan kesalahan dan guru tersebut. Nah, selanjutnya tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, kita tidak memaksakan anak untuk melakukan misalkan konsekuensi atau hukuman, tapi kita hanya menawarkan saja gitu kepada anak. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi supaya tahu kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan, anak itu tahu kalau dia melakukan kesalahan gitu.
Jadi kita nggak perlu kasih tahu kamu tuh salah, sudah melakukan kesalahannya ini. Nah kalau seperti itu sifatnya anak itu tidak akan tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Nah untuk selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih fokus ke karakter anak daripada ke tindakan. Seperti misalkan tidak fokus ke hukuman atau tidak fokus ke konsekuensi, lebih ke karakter anak. Nah, restitusi itu fokus pada solusi. Nah, kalau misalkan anak melakukan kesalahan, nah kita lebih fokus kepada solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut, bukan ke hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada Bapak Ibu ketika anak melakukan kesalahan, dia itu minder gitu, jadinya tuh malu untuk gabung lagi sama teman-temannya karena dia itu merasa rendah diri. Nah, restitusi ini merubah itu Bapak Ibu. Jadi dia akan lebih percaya diri lagi ketika gabung dengan kelompoknya. Next Pak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, guru itu bisa menjadi seorang penghukum atau selanjutnya pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini salah satu alur dalam melaksanakan restitusi gitu ya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nanti selanjutnya kita akan bahas. Next, Pak. Nah, untuk menstabilkan identitas, biasanya guru itu berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi itu untuk menstabilkan identitas siswa. Next, Pak. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi biasanya guru itu berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita misalkan, terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi ini fungsinya itu untuk menyadarkan kalau anak itu melakukan kesalahan ya, tapi kita tidak harus menunjukkan kamu tuh salah ini. Jadi biarkan anak menyadari dan tahu sendiri kalau anak itu telah melakukan kesalahan dan kesalahan apa yang diperbuat oleh anak itu. Next, Pak. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk materi. Oh ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk sedikit menggambarkan gimana sih prakteknya segitiga restitusi itu, kebetulan ada di HP ya. Jadi misalkan kasih contoh aja ya. Misalkan anak itu melakukan kesalahan ya seperti tadi. Nah, jadi kita itu sebagai guru pertama kali yang harus dilakukan apa? Yang tadi segitiga restitusi, Pak. Nah, yang pertama itu stabilkan identitas, gitu ya. Jadi sebelumnya Pak, nah jadi kita itu meyakinkan kalau setiap orang pasti bisa berbuat salah, kesalahan itu wajar, gitu ya. Jadi supaya anak tidak down gitu.
tidak merasa malu, tidak merasa rendah diri. Jadi kita harus menstabilkan identitas anak gitu. Dengan biasanya perkataan-perkataannya itu seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan karakter anak itu beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang ketika melakukan kesalahan telepon ya sudah jalan tol. Ayah iya baperan teh dengan abi terus melakukan kesalahan. Jadi nya nepikeun ka gitu gini. Ayah anak gitu oke, ayah nolong. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menghadapi orang yang anak yang ketika melakukan kesalahan dia menjadi rendah diri seperti itu, nah bisa dicoba untuk menstabilkan identitas dengan meyakinkan anak kalau berbuat salah itu hal yang wajar. Next, Pak. Nah, selanjutnya ketika emosi anak atau psikis anak sudah stabil dengan cara kita tadi melakukan stabilkan identitas, nah baru Bapak Ibu bisa masuk di sini. Kita menanyakan keyakinan. Pasti Bapak Ibu di kelas akan membuat keyakinan kelas gitu. Jadi kesepakatan antara Bapak Ibu dan anak. Pasti Bapak Ibu kalau mengajar pasti membuat itu ya, keyakinan kelas. Baru setelah emosinya stabil, Bapak Ibu masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan apa sih yang kamu langgar? Kenapa kamu melanggar? Alasannya apa? Kenapa? Nah, seperti itu. Jadi membuat anak menyadari kesalahan apa yang dia perbuat. Jadi bukan oleh kita ditunjukkan gitu, tapi anak menyadari sendiri. Selanjutnya Pak, next. Habis. Yang terakhir yang tadi. Yang sebelumnya. Oh, udah ya. Udah. Mungkin Bapak Ibu sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Pak Agus. Pak Agus, semangat di personal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tin Surtini. Saya alhamdulillah bisa bergabung di SMK 10 Garut ini. Dengan izin dan rahmat Allah, saya bisa masuk di sini dan mudah-mudahan menjadikan sebuah berkah buat kami semua. Setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Pak Miftah, kami sangat terinspirasi sekali, sangat mendapatkan pencerahan ilmu yang harus kami berikan kepada siswa-siswa di sini tahun yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak sampaikan kepada kami menjadikan ilmu buat kami yang akan datang.